Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di sini aku mau review film yang berjudul The Others. Film bergenre drama, horor dan thriller ini dirilis pada tahun 2001. Baik, tidak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film ini berlatar di sebuah kota di Inggris, Jersey, pada tahun 1945. Di awal film, ditampilkan seorang wanita yang bernama Grace tiba-tiba menjerit di tempat tidur. Seperti terjadi mimpi yang sangat buruk kepadanya. Lalu ia pun bangun dari tempat tidur dan mengambil jam tangannya. Di luar rumah, ada 3 orang yang mendekati rumahnya, yang rupanya mereka adalah pekerja yang dicari oleh Grace. Mereka adalah Nyonya Bertha Mills, Edmund Tuttle si tukang kebun, dan Lydia si gadis bisu. Kemudian Grace menyuruh mereka masuk ke dalam untuk menunjukkan kamar yang akan mereka tempati. Sambil mempersilahkan masuk, Grace mengatakan jika keadaan rumahnya sedikit terbengkalai karena pekerja sebelumnya menghilang tiba-tiba hampir seminggu yang lalu. Pada saat Grace menjelaskan jadwal sarapan untuk dirinya dan anaknya, Bertha bertanya bagaimana dengan suaminya. Grace terdiam sejenak dan menjawab suaminya pergi berperang 1,5 tahun yang lalu dan belum kembali. Lalu Grace menjelaskan tata cara bekerja di rumahnya, yaitu setelah membuka pintu harus menutup kembali pintu tersebut. Dan ada 15 kunci berbeda untuk setiap 50 pintu. Dan Grace tidak suka kebisingan di rumahnya. Terutama anak-anaknya tidak diizinkan untuk bermain piano. Karena itu akan membuat kepalanya sakit. Grace akan memperkenalkan anaknya kepada mereka, agar mereka lebih paham mengenai karakter anak-anaknya. Saat Grace menyuruh Bertha menutup gorden, ia menghidupkan lampu semprong. Yang ternyata di rumahnya Grace tidak ada aliran listrik. Grace mengatakan bahwa sudah lama Nazi Jerman memutuskan aliran listrik di wilayah kota mereka. Jadi Grace hanya memakai lilin atau lampu semprong sebagai alat penerangan di rumahnya. Saat Grace membuka pintu kamar anaknya keluar dari kamar dan menemui Bertha. Anne dan Nicholas adalah nama kedua anak Grace. Dan Bertha mengatakan jika ia akan menjadi pengasuh baru mereka. Anne adalah anak yang cukup pemberani dan percaya diri. Sementara sang adik, Nicholas adalah anak yang manja dan penakut, terutama pada hantu. Sepanjang hari keluarga ini juga tinggal dalam kegelapan karena Anne dan Nicholas diceritakan mengidap kelainan fotosensitif. Kelainan tersebut membuat keduanya tak bisa melihat atau terpapar cahaya kecuali cahaya dari sebuah lilin. Mereka pun tak pernah keluar dari rumah mereka terutama pada siang hari. Saat sarapan, Anne merindukan ayahnya dan mengharapkan ayahnya kembali. Tetapi Nicholas sang adik mengatakan sebaliknya. Anne juga mengatakan ibunya Grace menjadi gila. Dan ada sesuatu yang terjadi di rumah mereka yang membuat Bertha bingung. Nicholas menyuruh Anne untuk diam dengan suara yang keras. Pada saat itu muncul Grace dari ruangan sebelah dan meminta Bertha untuk berbicara privasi berdua. Grace mengatakan bahwa ia mengirim surat pos 5 hari yang lalu dan surat tersebut belum terkirim. Yang ternyata isi surat itu adalah permohonan untuk mencari pekerja atau Grace membuka lowongan pekerjaan untuk di rumahnya. Tapi Grace curiga kepada Bertha, kenapa dia datang ke rumahnya? Padahal surat lowongan tersebut belum terkirim. Kemudian Bertha mengatakan bahwa Bertha datang sendiri untuk menawarkan bekerja dan Bertha sebelumnya pernah bekerja di rumah ini. Tentu saja hal itu membuat Grace terkejut. Di scene selanjutnya Grace bersama anak-anaknya sedang membaca cerita dari buku. Nicholas membaca sebuah cerita yang membuat Anne tertawa. Tentu saja itu membuat Grace heran. Kemudian Grace menyuruh anaknya membaca buku selanjutnya. Saat meninggalkan kursi, Nicholas mengatakan dia takut ditinggal dan takut bertemu hantu. Grace tidak percaya dengan omongan anaknya. Sementara itu, Anne dipisah dari ruang belajar ke ruang musik. Nicholas merasa benar-benar takut. Tapi Grace menenangkannya dengan meminta Nicholas memegang salib jika dia merasa takut dan berdoa kepada Tuhan. Maka rasa takut itu akan hilang. Di ruang tamu, Grace bersama Bertha yang sedang membersihkan lampu. Grace bertanya kepada Bertha apakah Lydia terlahir bisu. Bertha mengatakan tidak dan segera meninggalkan ruang tamu. Dengan beralasan ada pekerjaan yang lain.
Sambil memperhatikan ruang tamu, Grace mendengar ada suara anak nangis. Grace langsung berlari menghampiri Nicholas. Dan ternyata Nicholas baik-baik saja. Kemudian Grace mendatangi Anne. Dan Anne juga baik-baik saja. Grace bertanya apakah Anne yang menangis. Anne menjawab bukan. Tapi itu tangisan anak laki-laki yang bernama Victor. Dan dia ingin Grace dan anak-anaknya segera keluar dari rumahnya. Grace tidak percaya apa yang Anne katakan. Karena Grace tidak percaya dengan hantu. Tetapi Anne bersikeras bahwa Victor di sini dan melewati pintu yang sudah terbuka. Grace terkejut dan langsung mendatangi Bertha dan Lydia karena membiarkan pintunya terbuka. Grace pikir mereka berdua yang membiarkan pintu terbuka. Tetapi Bertha mengatakan sebaliknya. Dia ada di ruang depan dari tadi. Grace tidak mau membahayakan keselamatan anaknya, hanya kesalahan kecil. Di ruang makan, Nicholas bertanya kepada Anne, apakah dia memang melihat Victor? Anne menjawab iya dan dia bukan hantu. Karena Anne sudah pernah melihat hantu. Dan Anne mengatakan hantu hanya memakai pakaian putih dan dirantai. Tetapi Victor tidak seperti itu. Pada malam hari, Anne membangunkan Nicholas. Anne memperlihatkan tirai yang terbuka. Nicholas marah dan menyuruh menutupnya. Tapi Anne bilang bukan dia yang melakukannya. Tapi itu ulah Victor. Victor melakukannya sepanjang malam. Dan Anne meminta Victor keluar di balik tirai agar Nicholas bisa melihatnya. Karena ketakutan, Nicholas langsung membalikkan badannya. Anne mengejeknya dengan penakut karena tidak berani seperti dirinya. Di saat Anne menutup tirai yang terbuka, tiba-tiba ada suara langkah kaki berlari dan tirai kembali terbuka. Anne meminta Nicholas untuk bicara kepada Victor agar jangan membuka tirainya. Nicholas masih berdiam membisu dan tanpa disadari, terdengar suara Victor yang membuat Nicholas ketakutan. Tetapi Anne tidak. Anne sangat berani sehingga dia berbicara kepada Victor yang masih belum menampakkan wujudnya. Dan Anne meminta Victor menyentuh pipi Nicholas agar Nicholas tahu bahwa Victor adalah nyata. Saat pipi Nicholas disentuh, Nicholas menjerit ketakutan. Itu membuat Grace langsung mendatangi kamar tidur mereka. Grace menyalahkan apa yang terjadi pada Nicholas. Tapi Anne mengatakan tidak melakukan apa-apa. Akibat kejadian itu, Anne dihukum oleh Grace membaca sebuah buku cerita sambil berdiri. Saat selesai, Grace minta Anne berdoa dan meminta maaf. Anne tidak mau karena Anne tidak merasa bersalah dan tidak akan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Tapi Grace tetap mengatakan anaknya telah berbohong. Keesokan harinya, ketika Grace menjahit, Grace bertanya kepada Bertha bagaimana keadaan Nicholas. Bertha menjawab jika Nicholas sedang tidur. Hal kemarin membuat Grace pusing karena harus menghukum Anne selama 3 hari. Dan Grace menyampaikan pesan kepada Bertha untuk mengatakan kepada Lydia agar tidak berlari-lari di lantai atas. Grace tidak mau ada kebisingan apapun di rumahnya. Saat Bertha mencari Lydia, Grace mendengar suara langkah kaki berlari di lantai atas yang membuat lampunya bergoyang sangat kuat. Grace benar-benar sangat marah dan dia akan segera memarahi Lydia. Saat Grace bangun dari kursi, dia melihat keluar jendela bahwa Bertha sedang berbicara dengan Lydia. Kemudian Grace mengecek lantai atas dan bertanya kepada Anne apa yang terjadi di atas. Tapi Anne bilang tidak ada apa-apa. Grace naik ke lantai atas dan ada mendengar suara. Grace bertanya kepada Anne, suara apa itu? Tapi Anne tidak mau memberitahu. Karena jika ia jujur, ia akan kena hukuman oleh ibunya seperti saat ini. Grace meminta Anne katakan yang sebenarnya. Kemudian Anne menunjuk di ruang barang-barang. Lalu Grace mendatangi ruang tersebut dan membukanya. Ternyata ruang tersebut sangat terang, sehingga membuat cahaya masuk dan menyinari diri Anne yang tidak bisa kena cahaya matahari. Kemudian Grace masuk ke ruang tersebut dan mulai memperhatikan semua barang-barang yang ditutupi oleh kain. Pelan-pelan Grace mulai mendengar suara. Awalnya suara bisikan. Lama-lama suara tersebut menjadi besar. Grace sangat kaget dan langsung membuka kain penutup barang-barangnya. Sampai ketika dia membuka kain penutup cermin. Di pantulan cermin terlihat pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Langsung Grace mengejarnya dan bertanya kepada Anne kemana perginya. Anne menjawabnya.
Tapi suara tersebut datang dari berbagai arah. Berta menenangkan Grace dan mengatakan bahwa rumah ini sudah tua, jadi lantai gampang berbunyi. Tapi Grace mendengar apa yang dia dengar, yaitu suara bisikan. Saat Anne menunjukkan gambar kepada Grace, Anne mengatakan bahwa Anne menggambar mereka. Ayah, ibu, Victor dan wanita tua. Di antara semuanya, Anne lebih sering bertemu dengan wanita tua itu. Grace meminta Berta untuk mengatakan kepada Edmund agar menggeledah rumah ini bersama-sama. Grace meminta agar semua tirai dibuka, agar tidak ada tempat untuk bersembunyi. Saat Grace di suatu ruangan, dia memperhatikan sebuah foto yang sudah lama dan mencocokkan setiap foto dengan apa yang digambar oleh anaknya. Tetapi Grace menemukan sesuatu yang aneh. Di dalam foto yang dia lihat, mereka tertidur saat difoto. Grace bertanya kepada Berta, "Kenapa demikian?" Berta menjawab, mereka bukan tertidur, tetapi mereka sudah mati. Di abad lalu, mereka percaya jika memfoto orang dalam keadaan mati, roh mereka akan hidup selamanya di dalam foto tersebut. Kemudian saat di ruang tengah, Grace bertanya kepada Berta apa pekerjaannya dulu di rumah ini. Berta menjawab jika dia adalah orang yang bertanggung jawab atas semua pekerja yang terdiri dari 15 orang, yang akhirnya hanya tinggal mereka bertiga. Karena majikannya pindah ke London, dan sangat jarang majikannya datang ke rumah ini. Itu yang membuat rumah ini menjadi kosong. Kemudian Berta meminta izin untuk istirahat kepada Grace. Grace mengizinkannya dengan tetap duduk sendiri untuk sementara. Lalu Grace terlihat nangis dengan lemari terbuka, sambil memanggil nama Charles. Sesaat dia menangis, ia mendengar ada seseorang memainkan piano di rumahnya. Segera dia mendatangi suaranya yang berada di lantai bawah. Grace sudah bersiap membuka pintu sambil memegang senjata. Grace membuka pintunya perlahan. Seketika itu juga suara piano berhenti. Grace masuk ke ruangan piano itu dan tiba-tiba pintunya tertutup dengan sendirinya. Grace sedikit ketakutan. Dia langsung menutup papan pianonya dan menguncinya. Lalu Grace keluar dari ruangan itu. Tapi pintunya seperti ada yang menutup. Dia mencoba buka lagi dan menahannya. Grace merasakan seperti ada yang menolak dari dalam agar pintu tertutup. Dan tanpa diduga, pintu tiba-tiba tertutup dan Grace langsung terjatuh. Grace melihat pintunya dikunci dari dalam. Dan Grace memanggil membangunkan Berta untuk membawa kunci ruang musik. Pada saat masuk, Grace terkejut melihat papan penutup pianonya sudah terbuka. Grace masih tidak percaya dengan apa yang terjadi padanya. Grace mengatakan ada sesuatu di sana, tetapi bukan manusia. Grace yang awalnya tidak percaya dengan hantu, kini dia mulai mempercayai semua itu. Dan dia pikir Berta tidak percaya juga. Tetapi Berta lebih percaya dengan adanya alam gaib. Dan Berta mengatakan bahwa yang hidup dan mati telah bercampur hidup bersama. Tetapi Grace masih belum percaya bahwa yang mati akan hadir di kehidupan manusia. Lalu Grace bersiap akan pergi menemui pendeta yang belum juga datang. Grace ingin rumahnya diberkati, tapi Berta menahan Grace untuk pergi karena masih terlalu pagi. Kemudian Grace meminta Edmund mencari batu nisan. Karena saat Grace membeli rumah ini, mereka bilang ada makam di sekitar rumah itu. Dia ingin tahu juga apa ada batu nisan yang bernama Victor. Di saat Grace keluar gerbang, Berta dan Edmund berbicara seperti menyimpan sesuatu. Dan rupanya batu nisan yang dicari tepat di samping Edmund. Lalu Edmund segera menutupinya dengan dedaunan. Saat di jalan, Grace merasa bingung. Sepertinya dia tersesat di jalan. Grace tidak dapat melihat jalan yang ia tuju karena kabut di luar sangat tebal. Dia melihat sekeliling, tetapi jalan tampak sama. Dan saat bersamaan dia mendengar suara langkah kaki mendekati dirinya. Yang rupanya itu adalah langkah kaki seorang pria. Dan itu adalah Charles, suaminya Grace. Grace masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Karena Charles sudah 1,5 tahun tidak pulang dari perperangan. Kemudian Grace dan Charles berjalan pulang ke rumah mereka. Lalu Charles masuk ke kamar anaknya dan memanggil mereka yang sedang tidur. Anne yang terbangun langsung memeluk Charles. Begitu juga dengan Nicholas.
Grace dan Berta menyiapkan makanan untuk menyambut suaminya. Saat Grace memanggil Charles, tiba-tiba pintu kamarnya tertutup. Charles seperti orang yang linglung. Pandangannya kosong, seperti tanpa tujuan. Lalu Grace mengatakan kepada anaknya jika ayahnya sedang tidak enak badan, makanya tidak bisa ikut makan bersama. Di saat makan, bertanya kepada Grace tentang penyusup di rumahnya. Tapi Grace mengabaikannya. Anne mendengar itu kecewa. Karena sebelumnya Grace percaya bahwa ada orang lain yang menghuni rumah mereka. Saat bertengkar, Anne meninggalkan meja makan dan berjalan menuju dapur. Yang ternyata ada Berta di situ. Tak ingin melihatnya menangis, Berta langsung memeluk membujuk Anne dengan mengatakan bahwa Berta juga melihat penyusup itu. Dan Berta juga mengatakan, cepat atau lambat, ibunya akan segera melihat penyusup itu. Di malam harinya, Edmund kembali ke kabin bersama Berta dan Lydia. Mereka berbicara tentang Grace yang menjadi masalah dari apa yang terjadi selama ini. Dan Charles tidak tahu apa yang terjadi padanya. Sama seperti Grace. Keesokan harinya, Grace mengagumi kecantikan anaknya. Dan Anne mengatakan dia seperti pengantin. Tapi karena bajunya sedikit kepanjangan, Grace meminta Anne segera melepaskan gaunnya. Tapi Anne tidak mau. Grace setuju tapi jangan duduk di lantai dan bersandar di dinding, agar gaun tersebut tidak kotor. Di saat Anne berkaca dan berdansa sendiri, kemudian dia mengambil mainan boneka. Dan Anne lupa pesan ibunya tidak duduk di lantai. Kemudian Grace meminta Anne untuk melepaskan gaunnya. Tapi Anne tidak menjawabnya. Segera Grace masuk. Dan dia terkejut karena melihat Anne duduk di lantai dengan gaunnya. Grace berupa memanggil Anne. Tapi Anne tidak menjawabnya. Saat Grace mendekat, Grace melihat tangan Anne menjadi keriput. Seperti tangan nenek-nenek yang sudah tua. Kemudian Grace melihat dari depan dan ternyata memang benar. Itu bukan putrinya. Wajah Anne telah berubah. Dia bertanya kemana putrinya. Dan apa yang sudah ia lakukan kepada putrinya. Karena mendapat jawaban yang tidak pasti, Grace mencekiknya sambil menanyakan kemana putrinya. Saat tudungnya dibuka, Grace terkejut karena itu adalah anaknya. Anne ketakutan melihat ibunya seperti itu. Mendengar jeritan Anne, Berta mendatangi mereka. Dan Anne mengatakan jika ibunya jahat dan ingin membunuhnya. Grace menjelaskan kepada Berta bahwa wajah Anne berubah menjadi wanita tua. Dan dia sangat kebingungan. Tidak tahu apa yang terjadi. Di sini Berta mengusulkan kepada Grace untuk tidak khawatir, biar mereka yang menyelesaikannya. Tetapi perkataan itu membuat tersinggung Grace. Sebagai tuan rumah, Grace merasa direndahkan. Sesaat di kamar, Grace melihat Charles duduk di pinggir ranjang. Charles mengatakan bahwa Anne sudah mengatakan semuanya. Dan Charles bertanya apa yang terjadi waktu itu. Grace mencoba menjelaskan. Jika malam itu tiba-tiba para pekerja pergi meninggalkan rumah tanpa mengucapkan pamit. Grace meminta maaf kepada Charles. Tapi Charles mengatakan sesuatu yang lain. Bahwa dia harus pergi. Perkataan itu membuat Grace bingung. Karena Grace tidak mau ditinggalkan oleh Charles. Charles mengatakan kalau perang belum berakhir. Grace tidak percaya dengan apa yang dikatakan suaminya. Keesokan harinya, Grace terbangun dan melihat Charles tidak ada di tempat tidur. Grace berjalan sampai ke gerbang dan ia benar-benar pergi meninggalkan keluarganya. Pada saat itu, Anne terbangun dari tidur dan langsung menjerit karena dilihatnya gorden jendela mereka terbuka. Mendengar itu, seketika Grace langsung berlari ke kamar anaknya. Dan dilihat, kamarnya sangat terang. Hal ini membuat anaknya kesakitan. Kemudian Grace berusaha membawa anaknya sambil menutupi dengan kain. Tetapi seluruh ruangan begitu terang. Grace berusaha masuk ke ruangan yang terkunci dan membukanya. Tapi tetap sama. Ruangan tersebut juga tidak ada gorden. Lalu Grace menutup jendela dengan papan tulis agar cahaya tidak masuk ke dalam. Anne menangis sambil mengatakan bahwa ia menginginkan ayahnya. Tapi Grace bilang ayahnya sudah pergi. Kemudian Grace mendatangi Lydia dan menanyakan siapa yang mengambil gorden. Lydia yang ketakutan tidak bisa menjawab pertanyaan Grace. Grace memaksa Lydia untuk menjawab dengan menulis. Melihat itu,
Berta mengatakan bahwa Lydia tidak bisa menulis dan meminta Grace untuk tidak meninggikan suaranya. Grace hanya ingin tahu siapa yang mengambil semua gorden di rumahnya, karena itu akan bisa membunuh anaknya. Berta berusaha meyakinkan Grace bahwa penyakit yang diderita anak-anaknya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Tapi Grace menganggap Berta sudah kehilangan akal. Begitu juga Edmund tidak tahu siapa yang mengambil gorden di rumahnya. Grace bersikeras ingin mencari gordennya. Dan saat Grace mengambil senjata untuk mencari siapa yang mengambil, para pekerja Grace mendatanginya, terutama Berta, yang memegang kunci rumahnya. Grace meminta kunci tersebut, tapi Berta hanya diam saja. Kemudian Grace menodongkan senjata kepada Berta, karena Grace merasa terancam dengan apa yang sudah terjadi. Dan pada saat itu, Grace langsung memecat mereka bertiga. Di luar rumah, Berta mengatakan kepada Edmund bahwa dia sudah tidak sabar melihat apa yang terjadi selanjutnya. Grace mulai mencari gordennya. Dia membongkar semua barang-barang, mulai lantai bawah sampai lantai atas, tetapi tidak juga ditemukan. Hingga pada malam hari, Anne mengatakan kepada Nicholas akan keluar untuk mencari ayahnya. Kemudian mereka mengendap-endap ke area pemakaman, di mana Anne melihat nama 3 pelayan tersebut di batu nisan. Anne sangat terkejut dan melihat Berta, Edmund dan Lydia muncul di belakang mereka. Anne mengatakan kepada Nicholas untuk berlari, karena mereka bertiga sudah mati. Di saat yang sama, Grace mencari sesuatu di kamar yang pernah ditempati oleh Lydia. Ketika membongkar bawah ranjang, dia menemukan sebuah foto yang sudah lama. Dan ketika itu dia terkejut melihat foto itu adalah para pekerja dia yang sudah mati. Grace langsung keluar rumah mendengar jeritan anaknya. Saat mendengar, Grace menembaki mereka. Tetapi usahanya sia-sia. Berta mengatakan bahwa mereka mati 50 tahun yang lalu karena TBC. Grace langsung masuk ke dalam rumah. Saat di depan pintu, Grace menyuruh anaknya untuk pergi ke lantai atas. Berta mengatakan kepada Grace bahwa dia sudah berusaha mengatakannya tentang rumah ini dan hidup bersama antara yang hidup dan yang mati. Di lantai atas, Anne dan Nicholas masuk ke dalam kamar dan bersembunyi di dalam lemari. Nicholas nampak ketakutan. Saat mereka mencoba mendengar suara, tiba-tiba pintunya terbuka. Grace mendengar jeritan anaknya. Grace memanggil Nicholas, tapi tidak ada jawaban. Berta mengatakan bahwa anak-anaknya sudah bersama penyusup, dan Grace harus berbicara kepada mereka. Grace berjalan ke lantai atas dengan rasa takut. Sambil berdoa dia mendengar suara yang sedang berbicara kepadanya. Dan saat Grace membuka pintunya, dia melihat ada beberapa orang duduk di meja bersama wanita tua yang pernah dilihatnya. Ternyata wanita tua itu adalah seorang cenayang. Dan ternyata Grace beserta anak-anaknya adalah hantu yang sebenarnya. Mereka belum yakin jika mereka sudah mati. Dan Grace mengingat jika dua yang membunuh kedua anaknya dengan mendekap wajah mereka dengan bantal. Lalu Grace menewaskan dirinya sendiri dengan senjata. Di akhir scene, terlihat Anne sangat senang karena cahaya matahari tidak menyakitinya. Dan di luar jendela, ada Victor yang sedang melihat Anne di luar jendela. Keluarga Victor akan meninggalkan rumah ini karena ibunya sangat takut dengan apa yang terjadi di rumah itu. Dan film selesai.